Untuk pemuda di Indonesia, jangan malu untuk bertani karena negeri Indonesia juga adalah negeri agraris. Jadi tanpa petani, Indonesia mungkin tidak akan seperti ini. Lagi pula omset dari bertani juga tidak main-main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami. Kali ini kita sedang berada di greenhouse ya, atau rumah untuk memproduksi kentang G0 atau kentang yang nanti akan ditanam oleh para petani. Kali ini kita dengan Mas Yayan. Gimana kabar Mas Yayan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mas Yayan ini yang mengelola greenhouse ini ya. Mas Yayan, untuk greenhouse ini itu didirikan udah berapa bulan nih? Ini sekitar 3 bulan kurang lebihnya, Mas. 3 bulan ya. Untuk greenhouse ini 3 bulan. Kemudian untuk bahan-bahan greenhouse-nya itu apa aja nih Mas Yayan? Jadi untuk greenhouse yang satu ini kami menggunakan bambu dan kayu sebagai bahan utamanya. Karena kan harga yang lebih terjangkau ya, Mas. Lebih terjangkau. Jadi untuk teman-teman kalau mau buat greenhouse itu bisa dipertimbangkan mau menggunakan besi atau menggunakan bambu. Kalau ingin yang hemat menggunakan bambu. Tapi kalau untuk jangka panjang itu menggunakan besi gitu ya. Oke, tapi nanti untuk fungsinya hampir sama aja ya Mas? Fungsinya hampir sama, hanya dalam ketahanan. Ketahanan aja. Jadi kalau menggunakan bambu ini perkiraan berapa tahun Mas? Kalau untuk bambu sendiri itu hanya untuk 3-4 tahun. 3-4 tahun. Tapi kalau menggunakan besi itu lebih lama. Lebih lama serusaknya. Serusaknya. Oke. Kemudian untuk tanaman ini udah berumur berapa bulan ini Mas Yayan? Kalau untuk kentang satu ini baru berumur 2 bulan kurang. 2 bulan. Iya Mas. 2 bulan dari penanaman. Terus untuk ini Mas Yayan, mungkin kan dari teman-teman di rumah penasaran apa media yang digunakan untuk penanaman kentang jenis ini dari stekan. Ini kan berarti prosesnya dari stekan ya Mas Yayan? Iya, proses dari stekan kemudian ditanam. Lah untuk medianya apa aja yang digunakan Mas Yayan? Jadi untuk media penanaman yang digunakan di greenhouse ini menggunakan kokopit ya, terus dicampur lagi dengan pupuk organik. Kokopit dan pupuk organik. Kemudian sebelum penanaman itu diapakan dulu antara kokopit dengan pupuknya itu? Ya, untuk pra penanaman itu medianya difermentasi terlebih dahulu. Di sekitar 10 hari sebelum penanaman itu sudah mulai proses fermentasi. Tujuannya untuk menggemburkan dan menyuburkan medianya. Ya. Berarti nanti saat stekan itu ditanam sudah langsung dapat nutrisi gitu ya. Jadi kan kadang ada nih orang yang nanem langsung mati itu ya. Karena melewati proses fermentasi media. Kemudian setelah difermentasi baru ditanam. Untuk penanaman kentang yang menghasilkan G0 ini itu kan untuk jenis penanamannya kan berbeda-beda. Ada yang menggunakan polybag, ada yang menggunakan yang lain. Lah kalau ini sistem penanamannya itu namanya apa ini Mas Yayan? Nah, kalau kami sendiri para petani khususnya menyebutnya bedengan ya. Jadi bedengan itu tanpa menggunakan polybag ya. Tanpa menggunakan polybag dan tidak langsung di lahan. Maksudnya langsung lahan itu langsung ke tanah gitu Mas. Ini bawahnya menggunakan plastik. Terusan plastiknya dikasih lubang. Ya itu untuk supaya air itu juga bisa keluar. Jadi enggak terlalu banyak mengandung air. Soalnya kalau terlalu banyak mengandung air nanti nggak maksimal, kurang maksimal dalam masa pertumbuhan kentangnya itu. Oh itu ya. Jadi ini saya juga baru tahu ternyata metode beddingan ini juga efektif untuk penanaman kentang. Kalau kentang ini itu varietasnya apa ini Mas? Ini namanya kentang granola atau biasa dikenal dengan GL. GL ya. Oh jenisnya GL. Jadi teman-teman jenis kentang itu sangat banyak.
Mungkin dari teman-teman yang biasa mengkonsumsi kentang goreng atau olahan kentang lain nggak tahu jenis-jenisnya itu seperti apa, tapi setelah kita tanya kepada orang yang tahu itu ternyata jenisnya banyak juga ya, Mas. Banyak. Kemudian untuk perawatannya, Mas, untuk perawatan tanaman model seperti ini, jadi kalau perawatan itu cuma penyiraman, terus ada lagi pengobatan, satunya lagi itu menambahkan media. Kalau untuk penambahan media itu berarti di umur berapa bulan atau berapa minggu? Biasanya umur 4-5 minggu itu udah ditambahin lagi medianya, supaya tumbuhnya itu juga lebih maksimal lagi. Berarti media yang ditambahkan sama kokopit juga? Kokopit. Yang halus apa? Kalau untuk kokopitnya itu ya terserah sih, sesuai selera masing-masing. Kalau untuk penyiramannya sendiri, Mas Yayan, itu berapa hari sekali? Kalau untuk penyiraman sendiri itu kita mengikuti cuaca ya, Mas. Jadi kalau misal lagi musim kemarau itu berarti setiap hari minimal sehari itu setengah jam harus disiram supaya medianya itu tetap terjaga kelembabannya. Kalau untuk pengobatannya? Kalau untuk penyemprotan obat sendiri itu biasanya 3 hari sekali. 3 hari sekali. Sama menyesuaikan hama juga ya? Ya, menyesuaikan hama juga. Kalau hama yang sering ada di screenhouse apa atau jarang biasanya? Biasanya kalau ada hama itu ulat. Menghabiskan daun itu biasanya, Mas. Daun. Kalau kayak hama-hama yang membahayakan tidak ada ya? Hama kalau di screen? Kurang. Biasanya juga ada lalat. Itu juga bikin busuk batang, busuk daun. Juga jadi hama yang agak merepotkan. Kalau penyiraman di sini ini sudah menggunakan yang otomatis atau masih siram dengan tank gendong itu? Kalau untuk penyiraman sendiri kita di sini udah menggunakan sprinkle supaya lebih menghemat waktu dan tenaga. Jadi kita cukup menghidupkan keran, keran ya. Situ bisa ditinggal untuk melakukan kegiatan lain. Oh begitu. Tinggal dipunter, langsung kita bisa aktivitas yang lain. Jadi bisa dikatakan untuk proses perawatan penanaman kentang yang menghasilkan genol tidak terlalu membutuhkan fisik yang berlebih ya, Mas. Betul. Cuma butuh ketelatenan dan kesabaran. Teliti juga. Nah, ini untuk proses panennya, Mas Yayan, itu di umur berapa? Kemudian tanda-tandanya apa itu, Mas Yayan? Nanti jadi untuk proses pemanenan itu biasanya dilakukan ketika sudah berumur 3 atau 4 bulan. 3 atau 4 bulan. Ya, 3 sampai 4 bulan. Nah, untuk ciri-cirinya nanti kalau tanamannya sudah mulai mengering, sudah mulai menguning, nah itu sudah memasuki waktu panen. Siap untuk dipanen. Ada tanda-tanda lain apa sudah cukup itu menguatkan untuk dipanen? Itu udah menguatkan sama itu ya, kita cuma mematok ke waktu dari penanaman sampai mau panen itu udah berapa bulan. Jadi sekitar 3 sampai 4 bulan tanaman kentang ini sudah bisa dipanen. Ini kalau setelah dipanen apakah langsung bisa ditanam oleh petani atau menunggu dulu? Biasanya kalau di sini itu menunggu dulu. Nanti dari hasil panen kita diamkan sampai muncul tunas di umbinya. Kalau sudah muncul tunas baru siap untuk ditanam di lahan. Berarti untuk menunggu tunas itu paling cepat itu berapa bulan? Biasanya 1 bulan. 1 bulan kurang itu lebih 1 bulan. Kurang lebihnya ya. Kurang lebihnya 1 bulan itu nanti setelah kentangnya yang kecil itu sudah tumbuh tunas kemudian siap ditanam di lahan oleh petani. Jadi ada proses-prosesnya ya. Mungkin kita sebagai konsumen hanya langsung mengkonsumsi kentang saja, digoreng dulu langsung dimakan, tapi para petani itu sampai proses penanaman kemudian panen yang bisa disebarkan untuk konsumen itu prosesnya panjang. Ternyata ya, Mas ya. Oke, jadi begitu ya
untuk proses awal mula dari persiapan penanaman kentang ini sampai ke pemanenannya dan juga distributnya kepada petani. Terima kasih sekali Mas Yayan untuk ilmunya. Mas. Ada kiat-kiat enggak ini untuk para pemuda di Indonesia agar lebih cinta lagi dengan pertanian? Untuk pemuda di Indonesia, jangan malu untuk bertani karena negeri Indonesia juga adalah negeri agraris. Jadi tanpa petani Indonesia mungkin tidak akan seperti ini. Lagi pula omset dari bertani juga tidak main-main. Tidak main-main. Hasilnya alhamdulillah memuaskan. Dan karena petani adalah penyangga tatanan negeri. Oke, terima kasih sekali Mas Yayan. Mungkin itu teman-teman, mari kita bersama-sama mencintai pertanian karena pertanian itu manfaatnya sangat besar untuk Indonesia khususnya. Oke, sekian dulu dari kami. Apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau masih bingung dengan apa yang kami sampaikan, bisa ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.